Kalian pernah nggak ngerasa kelas menengah Indonesia itu makin terpuruk belakangan ini? Data menunjukkan kalau jumlah kelas menengah kita turun drastis, sekitar 9,48 juta orang dalam 5 tahun terakhir, dari 2019 sampai 2024. Itu berarti sekitar 21,4 triliun% dari kelas menengah Indonesia hilang. Kalian pikir apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah memang cuma masalah kenaikan harga barang dan biaya hidup yang nggak terkejar sama pendapatan? Atau ada faktor lain yang berperan lebih besar? Pernah dengar nggak kalau kondisi ini juga menyebabkan banyak perusahaan kesulitan? Di satu sisi, mereka berusaha bertahan dengan menurunkan harga dan menawarkan barang diskon. Tapi itu justru bikin laba mereka menipis. Pernah nggak kalian lihat perusahaan yang berjuang keras menghadapi situasi kayak gini? Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah ini cukup efektif atau justru bisa merugikan perusahaan dalam jangka panjang? Lalu gimana dengan sektor informal? 60,12% dari total tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor ini. Banyak dari mereka yang nggak punya jaminan sosial atau akses ke fasilitas lain yang bisa mendukung kehidupan mereka di masa sulit. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perlindungan mereka? Kalau pemerintah mau membantu, langkah apa yang harus diambil supaya mereka nggak semakin terpuruk? Selain itu, ada data yang bilang pengeluaran untuk makanan sekarang naik jadi 41,67% dari total konsumsi keluarga. Apakah ini gambaran dari kelas menengah yang makin terjepit dengan biaya hidup yang semakin tinggi? Gimana menurut kalian? Apakah mereka bisa bertahan dengan perubahan gaya hidup yang harus mereka lakukan, seperti mengurangi pengeluaran buat makan di luar atau nongkrong di kafe? Tentu, dengan situasi seperti ini, banyak yang mulai berhemat dan memilih barang-barang yang lebih murah, meskipun kualitasnya lebih rendah. Apakah ini tanda bahwa konsumen kelas menengah Indonesia makin selektif dalam mengeluarkan uang? Apa yang bisa dilakukan oleh para pengusaha untuk tetap menarik minat konsumen yang lebih berhemat? Bagaimana pendapat kalian tentang strategi yang bisa diambil oleh perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit? Apakah mereka harus fokus pada efisiensi biaya atau justru mencari pasar baru yang belum tersentuh oleh pesaing? Selain itu, penting untuk melihat peran teknologi dalam mengatasi masalah ini. Di era digital ini, bagaimana seharusnya kelas menengah Indonesia memanfaatkan teknologi untuk mempertahankan daya beli mereka? Apakah transformasi digital di sektor bisnis bisa membantu menciptakan peluang kerja baru yang lebih baik dan lebih stabil bagi mereka? Apakah sektor e-commerce atau fintech bisa menjadi solusi yang lebih inklusif, yang dapat memberikan akses lebih mudah bagi kelas menengah dalam mengakses barang dan jasa dengan harga yang lebih terjangkau? Namun, dengan begitu banyaknya sektor informal dan pekerja lepas yang masih berjuang di pasar, apakah cukup hanya mengandalkan teknologi untuk mengangkat mereka? Bagaimana kita bisa mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan keterampilan agar para pekerja di sektor informal bisa lebih siap berkompetisi di dunia yang semakin digital ini? Apakah peran pemerintah dalam hal ini sudah cukup besar, ataukah masih banyak yang perlu dilakukan untuk mempermudah akses bagi pekerja sektor informal dalam meningkatkan keterampilan mereka? Lalu, terkait dengan kebijakan upah minimum, apakah kebijakan ini masih relevan di tengah pergeseran besar dalam dunia kerja? Mengingat banyaknya pekerja yang kini bekerja di sektor yang tidak lagi memerlukan kehadiran fisik seperti di industri digital atau layanan online, apakah upah minimum masih menjadi indikator yang tepat untuk menentukan kesejahteraan pekerja? Apakah reformasi dalam kebijakan ketenagakerjaan diperlukan untuk menciptakan sistem yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan industri 4.0? Jika kita berbicara tentang sektor manufaktur, apakah industri padat karya yang selama ini menjadi penyerap tenaga kerja bagi kelas menengah dapat kembali berkembang? Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menghidupkan kembali sektor ini? Mengingat kontribusinya yang sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja. Apakah pengurangan pajak atau insentif khusus bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor ini dapat menjadi solusi yang tepat untuk memperbaiki kondisi ekonomi kelas menengah? Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan. Namun, apa langkah strategis jangka panjang yang perlu diambil oleh pemerintah untuk mengatasi penurunan jumlah kelas menengah ini? Apakah kebijakan makro seperti pengendalian inflasi,
pengurangan pengangguran, dan pemberian insentif untuk sektor-sektor padat karya menjadi kunci untuk mengembalikan daya beli mereka. Ini berfokus pada berbagai aspek yang bisa memperkuat dan mempertahankan kelas menengah di Indonesia, serta bagaimana sektor publik dan swasta bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan inklusif. Itu, banyak yang menyarankan agar sektor informal dan pertanian juga mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Dengan tingginya jumlah pekerja yang berada di sektor informal, apakah sudah saatnya pemerintah mulai memberikan jaminan sosial yang lebih baik untuk mereka? Misalnya dengan memberikan akses ke asuransi kesehatan atau pensiun yang bisa mengurangi rasa khawatir mereka terkait masa depan. Mengingat banyak dari mereka yang bekerja dengan penghasilan yang tidak menentu, apakah ini akan menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi ketimpangan sosial? Tak hanya itu, bagaimana sebaiknya pemerintah dan pengusaha berkolaborasi untuk menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil? Misalnya, dengan memberikan insentif bagi pengusaha kecil agar mereka bisa tetap bertahan meskipun kondisi ekonomi sedang tidak mendukung. Atau dengan cara menciptakan lebih banyak peluang kewirausahaan bagi kelas menengah agar mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Apa langkah strategis yang sebaiknya diambil untuk mendukung usaha-usaha ini? Apakah subsidi langsung kepada kelas menengah yang berfungsi untuk membantu mengurangi beban hidup bisa jadi solusi jangka pendek yang efektif? Atau apakah ada program-program lain yang lebih berkelanjutan yang bisa dijalankan oleh pemerintah untuk membantu kelompok masyarakat yang kini semakin terhimpit? Satu hal yang mungkin juga perlu dipikirkan adalah bagaimana meningkatkan akses terhadap pendidikan yang lebih berkualitas. Dengan pendidikan yang lebih baik, terutama di sektor yang sedang berkembang seperti teknologi dan industri kreatif, bisa nggak kelas menengah ini mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi? Apakah pendidikan keterampilan yang lebih terarah ke sektor-sektor baru ini bisa membantu mereka tetap bertahan di tengah perubahan ekonomi yang begitu cepat? Bagaimana juga dengan kebijakan di sektor perumahan? Apakah ada cara untuk menurunkan biaya rumah agar lebih terjangkau bagi masyarakat kelas menengah yang kini kesulitan memiliki tempat tinggal? Apakah program rumah subsidi atau kebijakan pembiayaan rumah bisa menjadi solusi untuk mengatasi tingginya biaya hidup yang tidak hanya meliputi harga bahan pokok, tapi juga kebutuhan pokok lainnya? Terus, bagaimana dengan kebijakan pemerintah? Apa langkah yang seharusnya diambil untuk memperbaiki kondisi ini? Salah satu yang paling krusial adalah menarik lebih banyak investasi, terutama di sektor yang padat karya seperti manufaktur, agar bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan. Tapi, menurut kalian, apakah itu cukup untuk mengatasi penurunan kelas menengah yang drastis ini? Kalau pemerintah bisa memperbanyak lapangan kerja, apakah itu bisa mengembalikan daya beli masyarakat? Selain itu, banyak yang merasa kalau kelas menengah seringkali terabaikan karena dianggap mampu mengatasi masalahnya sendiri. Padahal kenyataannya mereka sering terancam PHK atau terpaksa mengorek tabungan saat situasi ekonomi nggak stabil. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi mereka supaya mereka nggak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan? Penting juga untuk dilihat dari sisi pendidikan. Apakah pendidikan keterampilan yang lebih baik bisa jadi solusi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia, terutama di kalangan kelas menengah yang sekarang terdesak? Dengan keterampilan yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja, bisa nggak mereka bertahan dan tetap memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka? Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana bisa menstabilkan harga kebutuhan dasar seperti bahan bakar, transportasi, dan perumahan. Kalau harga-harga itu terus naik, apakah ada peluang untuk membuat kebijakan yang bisa menekan biaya-biaya tersebut supaya kelas menengah bisa kembali bernafas sedikit? Kalau berbicara tentang perusahaan, ada banyak strategi baru yang bisa mereka coba untuk bertahan di tengah kondisi sulit ini. Misalnya, strategi Blue Ocean yang memungkinkan perusahaan untuk menciptakan pasar baru dan produk baru yang belum pernah dijamah pesaing. Kalau kalian jadi pengusaha, apakah strategi ini cukup efektif untuk bertahan di pasar yang semakin kompetitif? Atau malah ada strategi lain yang lebih cocok untuk menghadapi krisis seperti ini? Dan yang terakhir, dengan adanya penurunan kelas menengah yang semakin signifikan,
Apakah kalian berpikir kalau ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan? Kalau kelas menengah semakin mengecil, bagaimana dampaknya terhadap pendapatan per kapita dan cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju di 2005? Salah satu isu besar yang muncul adalah bagaimana pengusaha kecil dan menengah menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Dengan adanya penurunan daya beli kelas menengah, bagaimana cara UKM bertahan di tengah situasi yang semakin sulit? Apa langkah konkret yang harus mereka ambil untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka? Misalnya, apakah penurunan biaya produksi atau diversifikasi produk bisa menjadi solusi untuk menghadapi penurunan permintaan? Selain itu, dengan semakin banyaknya pekerja yang bergantung pada sektor informal, seperti driver ojek online atau pekerja lepas, apakah ada kebijakan yang perlu diubah agar mereka bisa mendapatkan perlindungan sosial yang layak? Mengingat bahwa banyak dari mereka yang tidak terdaftar sebagai pekerja formal dan tidak memiliki jaminan kesehatan atau pensiun, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan mereka dalam kondisi seperti ini? Apakah sudah saatnya kita memperkenalkan sistem jaminan sosial universal yang bisa mencakup semua lapisan pekerja, termasuk mereka yang berada di sektor informal? Selain itu, terkait dengan akses pendidikan dan keterampilan, apakah sistem pendidikan Indonesia saat ini sudah cukup memadai untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan global dan otomatisasi industri? Apakah kurikulum pendidikan di tingkat menengah dan perguruan tinggi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang? Perlukah kita lebih fokus pada pelatihan vokasi yang langsung dapat diterapkan di lapangan, atau lebih mengutamakan pendidikan berbasis inovasi dan teknologi? Jika dilihat dari perspektif pemerintah, apa kebijakan fiskal dan moneter yang seharusnya diterapkan untuk memitigasi krisis yang terjadi pada kelas menengah? Apakah subsidi bahan pokok, pengendalian harga untuk kebutuhan dasar, atau pembiayaan UMKM bisa menjadi solusi yang lebih efektif untuk membantu mereka keluar dari krisis ini? Apakah pemerintah harus lebih serius dalam menarik investasi asing untuk menciptakan lapangan kerja, terutama di sektor manufaktur dan industri padat karya, yang bisa langsung menyerap tenaga kerja lokal? Satu hal yang tidak kalah penting adalah mengenai pemberdayaan perempuan dalam ekonomi. Apakah perempuan yang merupakan bagian dari kelas menengah lebih terdampak oleh krisis ekonomi ini? Bagaimana cara pemerintah dan sektor swasta bisa bekerja sama untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan memadai, serta kesempatan untuk berwirausaha? Akhirnya, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan? Jika kelas menengah terus tergerus, bagaimana bisa kita mencapai target Indonesia maju pada tahun 2045 yang mengedepankan ekonomi yang lebih merata dan tidak hanya menguntungkan segelintir orang saja? Apakah perubahan besar dalam kebijakan ekonomi, termasuk penyesuaian sistem perpajakan, bisa menjadi langkah yang diperlukan untuk menciptakan negara yang lebih adil dan sejahtera? Dengan kondisi ekonomi yang terus bergejolak, pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mengatasi penurunan jumlah kelas menengah yang semakin berkurang dalam 5 tahun terakhir? Mengingat bahwa daya beli terus melemah dan biaya hidup semakin tinggi, apa langkah konkret yang bisa diambil untuk membantu kelas menengah bertahan? Misalnya melalui subsidi kebutuhan dasar atau program pelatihan keterampilan yang relevan dengan perkembangan ekonomi. Selain itu, mengingat sektor manufaktur yang kini melemah, apakah saatnya pemerintah lebih fokus pada sektor digital dan teknologi sebagai pendorong ekonomi, atau ada solusi lain untuk menghidupkan kembali sektor yang lebih padat karya? Bagaimana sektor informal yang kini kian berkembang dapat dilindungi dengan kebijakan yang lebih inklusif, agar mereka tak semakin pojok dalam kemiskinan? Untuk sektor bisnis, bagaimana cara perusahaan bisa bertahan dan tetap menguntungkan di tengah daya beli yang menurun? Apakah strategi diversifikasi produk dan penciptaan ceruk pasar baru bisa menjadi solusi jangka panjang? Terakhir, bagaimana pemerintah bisa memastikan stabilitas harga dan mencegah inflasi lebih lanjut agar kelas menengah tak semakin terjepit? Selain langkah-langkah yang sudah disebutkan, bagaimana menurut kalian soal kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk kelas menengah?
Misalnya, dengan memberi insentif kepada perusahaan-perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja, atau memberikan dukungan pada usaha kecil dan menengah agar mereka bisa berkembang meski dalam situasi ekonomi yang sulit. Kehadiran sektor teknologi digital juga semakin dominan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor e-commerce dan digitalisasi usaha kecil. Apakah sektor ini bisa menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat? Atau malah ada potensi lainnya yang bisa dimanfaatkan? Selain itu, ada pula tantangan besar dalam akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Banyak pekerja yang terdampak PHK, dan mereka perlu keterampilan baru untuk dapat kembali ke pasar tenaga kerja. Apakah pemerintah perlu lebih fokus untuk mempermudah akses ke pelatihan profesional atau pendidikan keterampilan agar tenaga kerja bisa lebih siap menghadapi persaingan global yang semakin ketat? Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, apakah Indonesia sudah cukup memanfaatkan kekayaan alamnya untuk mendorong perekonomian atau ada sektor lain yang harus dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif yang tidak selalu menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi masyarakat? Dan akhirnya, seberapa besar peran kebijakan fiskal dan investasi asing dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang? Apakah negara kita bisa menarik lebih banyak investasi dengan menawarkan lingkungan yang lebih kondusif bagi pengusaha dan tenaga kerja? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kita diharapkan bisa lebih memahami bagaimana berbagai sektor bisa bekerja sama untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi oleh kelas menengah, serta mencari solusi yang lebih inklusif agar perekonomian Indonesia bisa kembali tumbuh dan berkembang lebih stabil. Bagaimana dengan strategi pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor yang berpotensi besar namun masih kurang dimanfaatkan? Misalnya, di sektor pariwisata lokal, industri kreatif, atau bahkan pertanian modern yang berbasis teknologi. Mengingat banyak orang dari kelas menengah yang kini kesulitan untuk bertahan, apakah pemerintah sudah cukup mendorong sektor-sektor ini untuk tumbuh? Selain itu, dalam menghadapi kenaikan biaya hidup, banyak keluarga yang mulai beralih ke model pengelolaan keuangan yang lebih ketat. Apakah masyarakat sudah cukup teredukasi dalam mengelola keuangan pribadi dan merencanakan masa depan? Misalnya, dengan memanfaatkan instrumen investasi yang lebih aman atau bahkan beralih ke bisnis sampingan. Dan sejauh mana peran literasi keuangan ini bisa membantu mereka untuk tetap bertahan di tengah krisis? Pada saat yang sama, dengan adanya transformasi digital, banyak sektor bisnis yang mengurangi biaya operasional dengan teknologi. Namun, kesenjangan digital juga semakin melebar. Bagaimana strategi untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil atau dengan tingkat pendidikan rendah, bisa merasakan dampak positif dari transformasi digital ini? Apakah perlu adanya program pelatihan digital yang lebih masif agar semua kalangan bisa beradaptasi? Tak kalah pentingnya, juga menjadi faktor penting-penting dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Bagaimana caranya agar sistem pendidikan kita tidak hanya fokus pada teori, tetapi juga memberikan keterampilan praktis yang langsung bisa diterapkan di dunia kerja? Jika tidak, kita khawatir banyak lulusan yang akhirnya kesulitan mencari pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri. Dengan berbagai isu yang sedang berkembang, adakah kolaborasi antara sektor publik dan swasta yang lebih intens agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran dan mengatasi masalah perekonomian yang dihadapi oleh banyak orang, terutama kelas menengah? Dan bagaimana agar kebijakan ini bisa diimplementasikan dengan efektif tanpa menambah beban bagi mereka yang sudah kesulitan?